Pilkada Kota Tangerang Selatan diprediksi akan menjadi pertarungan panas. 3 kandidat yang maju mewakili terah dinasti politik yang sama-sama kuat. 2 terah dari lingkungan istana yaitu Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sementara satu lagi petahana yang menyandang terah dinasti Banten. Siapa yang bakal menang di antara ketiga pasangan yang juga sama-sama didukung parpol kuat tersebut? Dengan menaiki mobil oplet tua serta di antara masa pendukung, pasangan Muhammad dan Rahayu Saraswati datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tangerang Selatan. Pasangan duet PDI Perjuangan Gerindra yang didukung beberapa partai ini menjadi yang pertama mendaftar sebagai peserta Pilkada Kota Tangerang Selatan. Di hari berikutnya, pasangan Siti Nur Azizah Ma'ruf dan Rohamaben menyusul. Langkah politik mereka hari itu diawali dengan berziarah ke Taman Makam Pahlawan Seribu. Setelah itu, barulah pasangan yang diusung Partai Demokrat, PKS, dan PKB ini mendaftarkan diri ke kantor KPU Kota diiringi para pendukung. Di hari yang sama, menjelang sore, barulah tampak pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan menyambangi kantor KPU Tangerang Selatan. Mereka datang didampingi Ketua DPD Partai Golkar Tangerang Selatan yang juga Wali Kota Tangsel, Airin Rahmidiani. Pasangan petahana yang diusung Partai Golkar dan didukung sejumlah partai ini menjadi peserta pilkada yang terakhir mendaftar. Pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kota Tangerang Selatan diprediksi akan berlangsung panas. 3 kandidat yang bertarung di wilayah ini diisi oleh nama-nama yang berasal dari terah politik nasional. Sebut saja ada nama Siti Nur Azizah yang merupakan Putri Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Nama Rahayu Saraswati yang merupakan keponakan dari Prabowo Subianto. Dan yang terakhir ada nama Pilar Ihsan Saga yang merupakan bagian dari dinasti politik Banten. Majunya Siti Nur Azizah Ma'ruf sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan tak bisa lepas dari nama besar sang ayah, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Menyandang sebagai terah istana, bisa jadi membawa keuntungan politik bagi Azizah untuk merebut kursi nomor 1 di Tangsel. Kan tadi saya sampaikan, kalau saya ini bukan anak biologis saja, tapi juga anak ideologis. Iya, bahwa pandangan-pandangan beliau tentang keumatan, tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan itu sangat melekat di kami ini. Jadi kalau ada pandangan ini aji mumpung ya kan, hanya memanfaatkan, nah itu menurut saya berkah saja. Ya kan tidak semua anak bangsa itu punya latar belakang ya keluarga yang bagus ya sebagai simbol tokoh ya, tokoh simbol seperti kami. Ayah kami adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, kan tidak semua orang bisa mendapatkan keberkahan itu. Kami melihat itu sebagai keberkahan. Kehadiran Rahayu Saraswati mendampingi Muhammad juga kian meramaikan kontestasi Pilkada Kota Tangerang Selatan. Saraswati adalah keponakan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Secara langsung maupun tidak, ia membawa nama besar terah Prabowo. Nama tersebut bagi saya tentunya kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga mana, tapi saya justru bangga saya bisa lahir dari keturunan yang memang dari nenek moyang saya pun yang gugur di peristiwa Lengkong. Opa saya sebagai Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo yang dimana beliau adalah salah satu founding fathers untuk ekonomi Indonesia. Ya justru ini bukan suatu beban bagi saya, ini bukan saya mendompleng namanya, tapi saya justru ini kesempatan bagi saya untuk bisa membuktikan bahwa kami pun sebagai generasi penerus juga ingin ikut serta memperjuangkan kepentingan masyarakat di Indonesia.
Dua terah dari lingkaran istana itu menjadi penantang petahana yang tentunya juga tak bisa diremehkan. Ya, bakal calon wali kota Benyamin Daphni telah 2 periode menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan mendampingi Airin Rahmidiani. Sementara pendampingnya Pilar Saga Ihsan adalah keponakan Airin. Otomatis, nama Pilar membawa kekuatan terah yang disebut-sebut sebagai dinasti politik Banten. Terah yang selama ini menjadi penakluk suara pemilih di wilayah Banten, termasuk Tangerang Selatan. Ya, Pilkada Tangerang Selatan tentu saja bukan sekedar dukungan daripada keluarga besar. Namun Pilkada Tangerang Selatan ini memiliki mekanisme di partai politik yang dimana saya sebagai kader Partai Golkar diberikan amanat oleh Dewan Pengurus Pusat untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Tangerang Selatan, juga memenangkan Pilkada Tangerang Selatan ini secara maksimal. Ya, saya rasa kami harus percaya diri dengan kemampuan kami sendiri dan kekuatan yang kami miliki dan gagasan yang kami miliki. Dan juga kita lihat dari pandangan masyarakat Tangsel pada umumnya. Akankah petahana yang membawa lagi terah kuat di Banten mampu mempertahankan kursi nomor 1 di Tangsel? Ataukah akan tersingkir oleh penantang yang datang dari terah istana? Kalau dilihat rata-rata, pertarungan politik di Tangerang Selatan relatif agak berimbang dan tidak ada yang menonjol. Ada misalnya seorang petahana Benyamin Daphni, tapi posisinya saat ini sebagai wakil wali kota yang memang tingkat elektabilitasnya saat ini paling tinggi, tapi masih belum tahap aman. Sementara 2 penantangnya, gitu ya, yang dari 2 dinasti ini juga memiliki elektabilitas yang ya secara perlahan mulai menaik, tapi masih jauh jaraknya. Semuanya menurut saya lawan yang tangguh semua dan punya kekuatan masing-masing. Ini ajang yang luar biasa karena kami juga tentunya tertantang untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi insya Allah kami meyakini itu menjemput takdir Allah. Kota Tangerang Selatan bak magnet bagi terah-terah politik besar. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota, Tangsel memang sangat potensial untuk mereka pertandingkan pada Pilkada serentak 9 Desember nanti. Tangsel memang untuk pilkada kali ini menjadi ladang subur pertarungan begitu banyak dinasti politik. Dan dinastinya adalah dinasti besar, dinastinya Atut, dinastinya Prabowo, yang ketiga adalah dinastinya Kiai Ma'ruf Amin. Sebenarnya Tangerang Selatan ini punya bonus demografi politik berdekatan dengan Jakarta. Jadi apapun yang terjadi di Tangerang Selatan ini potensial untuk menjadi isu nasional, potensial menjadi viral, potensial menjadi kutipan-kutipan di berbagai tempat yang saya kira Tangsel menjadi wilayah yang cukup seksi yang mestinya mampu dikapitalisasi oleh 3 kandidat ini sebagai pemimpin yang memang sedang menata jalan panjang untuk menjadi tokoh nasional.